Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisya Rahmania Nasrah, NIM 19160404113 dari kelas Pendidikan IPA Reguler A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Asriani dengan NIM 19160411023 dari kelompok 3 Reguler A 2019 untuk mata kuliah IPA Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ulfa, NIM 19160411025 dari kelas Pendidikan IPA Reguler A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani L, NIM 191604203 dari kelas Pendidikan IPA Reguler A 2019. Perkenalkan, nama saya Yusmi Indriani Bisa, NIM 191604201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 3, yakni dari kelompok fotosintesis. Nah, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bulan. Nah, ketika kita mengamati bulan pada malam hari yang cerah, kadang terlihat seperti sabit, kadang bulan separuh, kadang juga bulan penuh. Tahukah kalian apa penyebabnya? Sama seperti bumi, bulan juga selalu bergerak. Pergerakan bulan dapat dibedakan menjadi 3, yakni gerakan berputar pada porosnya atau yang biasa disebut dengan rotasi bulan. Yang kedua adalah bulan berputar mengelilingi bumi atau biasa dikenal dengan revolusi bulan. Yang ketiga, gerakan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, apa sih pengertian dari rotasi bulan? Nah, perputaran bulan pada porosnya disebut dengan rotasi bulan. Bulan berotasi dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bulan saat melakukan sekali rotasi adalah 29,5 hari. Si bulan. Apa sih revolusi bulan itu? Nah, perputaran bulan dalam mengelilingi bumi biasanya disebut sebagai revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu daur fase bulan yakni selama 29,5 hari. Sama dengan waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan rotasi atau perputaran pada porosnya. Perputaran bulan yang mengelilingi bumi menyebabkan adanya perubahan pada bagian bulan yang mengenai sinar matahari. Akibatnya, bulan sering terlihat berubah bentuk. Perubahan bentuk bulan ini disebut dengan perubahan fase bulan. Lalu, apa sih dampak rotasi dan revolusi bulan? Dari pergerakan rotasi dan revolusi bulan, maka di bumi dapat dilihat beberapa peristiwa yang dapat diamati dengan mata telanjang. Dari pergerakan rotasi dan revolusi bulan, maka akan timbul dampak rotasi dan revolusi bulan, di antaranya terjadinya pasang surut air laut, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah, terjadi macam-macam fase bulan dan pergerakannya, terjadi gerhana bulan, dan terjadi gerhana matahari. Yang pertama adalah pasang surut air laut. Nah, proses ini ditandai dengan terjadinya air pasang naik, permukaan air laut akan naik. Sebaliknya, jika laut pasang surut, maka permukaan air laut akan menurun. Air laut di bumi yang menghadap pada bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan, sehingga menimbulkan pasang naik.
Sebaliknya, air laut yang membelakangi posisi bulan maka mengalami pasang surut. Yang kedua adalah kalender Hijriah. Jumlah hari pada kalender Hijriah per bulannya adalah 30 atau 29 hari. Maka dalam satu bulan kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau disebut juga kalender Komariah. Nah, kalender Hijriah lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi, sehingga menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Nah, yang ketiga adalah fase bulan dan pergerakannya. Yang pertama adalah fase bulan mati. Pada fase bulan baru, posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang gelap menghadap ke bumi sehingga bulan tidak tampak. Yang kedua adalah fase bulan sabit. Pada fase ini, seminggu kemudian setelah bulan baru, bulan yang terbentuk sabit terlihat di langit barat sesudah matahari tenggelam. Setelah bulan baru, biasanya sabit pada bulan akan semakin membesar dari hari ke hari hingga menjadi bulan separuh. Yang ketiga adalah fase bulan separuh. Pada fase ini, separuh permukaan bulan menghadap bumi dan hanya setengahnya yang terkena sinar matahari. Oleh karena itu, bulan hanya terlihat separuh saja. Nah, yang terakhir adalah fase bulan 3/4 dan bulan penuh. Pada fase ini, bulan terlihat bersinar sempurna saat terlihat dari bumi, yang dinamakan sebagai bulan purnama. Selanjutnya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa yang terjadi saat posisi bulan, matahari dan bumi terletak pada posisi garis lurus atau linear. Posisi bumi harus berada di antara bulan dan hari, seperti pada gambar ini. Nah, selain dari gerhana bulan, terdapat pula adanya gerhana matahari. Nah, pada saat gerhana matahari, posisi bayangan berada dan bulan adalah dalam bayangan matahari atau penutup laju sinar matahari. Singkatnya, posisi bulan berada di antara bumi dan hari. Nah, lalu rotasi dan revolusi bulan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi. Bagi para akademisi dan peneliti, rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam beberapa hal, yaitu gravitasi bulan menentukan pergerakan dalam mengetahui dan prediksi aur. Kedua, memperkirakan dan menentukan permulaan tahun Hijriah bagi umat Islam terlebih lagi sangat bermanfaat saat akan menentukan awal puasa Ramadan dan datangnya hari raya Idul Fitri dan Adha. Ketiga, memprediksi terjadinya gerhana bulan dan hari tahun datang. Bulan adalah satu planet dalam tata surya dan planet-planet memiliki orbit mereka sendiri yang dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya tarik gravitasi ke bumi yang mengorbit bulan tetap jalur, serta bulan melakukan peredaran mengelilingi matahari yang merupakan pusat sistem surya. Beredar semua planet termasuk bulan pada orangnya mungkin secara ilmiah sulit dijelaskan kenapa bulan mengalami rotasi dan revolusi dengan dirinya. Karena hal ini masih menjadi misteri yang belum dipecahkan oleh manusia.
Salah satu yang dapat dipastikan bahwa penyebab rotasi dan revolusi bulan adalah bulan memiliki orbit dan sejak terciptanya sistem tata surya semua planet termasuk bulan telah melakukan peredaran pada posisinya dan dini matahari. Baiklah, sekian dulu dari pembahasan rotasi dan revolusi bulan. Semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan teman yang menonton video ini. Thanks for watching.